Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Di bulan Ramadan ini kita masih bertemu kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-139 dan masih juga dengan tema pengadilan teks yang kali ini akan mendakwa karya Uyung Nuha, cerpen berjudul Mencari Pelempar Bungkusan Hitam. Saya bertindak sebagai hakim dan Iis Taulida bertindak sebagai penuntut. Mari kawan-kawan kita simak bersama. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil nanti dari perbincangan ini. Saudara terdakwa, dengan judul Mencari Pelempar Bungkusan Hitam. Titi mangsa Mei 2013 sampai April 2021, sekitar 8 tahun. 4 halaman, entah berapa ribu kata, berapa ribu karakter. Saya baca keseluruhan dari cerpen ini dan ketika saya bandingkan dengan cerpen-cerpen sebelumnya, ini adalah cerpen terburuk yang pernah saya baca dari karya Anda. Kenapa? Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Pertama, pada proses penyusunan kalimat yang itu saya pikir tidak lazim atau tidak memenuhi unsur SPOK yang pas. Misalnya ada kata geger-geger. Nah, geger-geger itu jadi pengertian tersendiri ketimbang misalnya digegerkan. Nah, itu pertama. Kemudian pemilihan, ya ini tidak terlalu fatal sih sebenarnya, tetapi ini soal rasa bahasa. Rumah oren itu tidak begitu tegas untuk menunjukkan rumah siapa, karena di dalamnya, di belakang kemudian ternyata ada keterangan bahwa rumah itu milik Pak Nung. Jadi antara rumah oren dengan rumah Pak Nung itu menjadi dua pengertian, karena ada rumah oren dengan rumah Pak Nung, itu dua pengertian yang berbeda. Ada kekhasan, ada pengecualian, ada kekhususan. Kenapa rumah itu disebut rumah oren? Yang tidak hanya warna cat rumahnya oren. Kemudian RT RW saya pikir tidak ada masalah, tetapi desa X kecamatan Y kabupaten Z itu saya pikir sangat tidak tegas. Kenapa misalnya tidak
Desa Bilik, Kampung Belakang, Kecamatan Bau-Bau misalnya, yang itu secara tidak sadar memancing pembaca untuk menelusuri di mana sebenarnya wilayah ini, adakah daerah yang sesungguhnya. Kalau ini kan sudah jelas-jelas sangat fiktif, desa X, kecamatan Y, kabupaten Z, itu kan sudah sangat fiktif. Jadi daripada kemudian fiktif yang melebar, lebih baik sudah saja di kampung, misalnya kampung Boleng misalnya, sudah cukup. Kampung Boleng itu agar juga lebih mengkhususkan kepada karakter warga setempat yang spesifik. Boleng itu bisa mengandung pengertian orangnya tidak bersih misalnya, atau cacat perilaku misalnya, itu kan bisa. Artinya dari nama-nama itu bisa diarahkan untuk mencerminkan sesuatu ketimbang harus difiksikan betul. Nah, pada beberapa kalimat lain pun ini saya seperti nabrak tembok. Cuy, jangan sampai berlarut-larut. Nah, ini kalimat emosi yang saya pikir juga tidak tajam untuk menunjukkan kekesalan, kemarahan seseorang terhadap apa yang sedang berlangsung. Tetapi sebelumnya ada kalimat di paragraf pertama, tidak hanya mengundang lalat-lalat hinggap dan sambar menyambar. Sambar menyambar itu kan saling antar lalat, bukan kepada objek benda yang dihinggapi oleh lalat. Baunya yang menjijikkan benar-benar menusuk liang usus. Nah, ini juga liang usus. Yang pertama kali melakukan penciuman kan hidung, lubang hidung. Kalau usus itu kan membuat mual. Nah, ini juga tidak ketemu. Hingga radius 5 meter. 5 meter itu terlalu dekat. Bau tahi itu cukup jauh. 10-20 meter itu sudah tercium. Kalau tahinya kering. Kalau basah agak selemut-selemut dikit aja sih. Tapi karena ini anginnya besar misalnya, ya bisa saja. Bahkan tidak hanya 5 meter, 10-20 meter sudah kena. Nah, kemudian misalnya siapapun orangnya, ini masalah serius. Oh, bukan siapapun orangnya, siapapun pelakunya. Siapapun pelakunya, kalau orangnya kan nggak tegas. Siapapun pelakunya, ini masalah serius. Pekik Supri. Siapapun pelakunya. Wah, ini udah. Nah, pekik itu kan seperti teriakan merdeka. Nah, itu pekik. Ini udah entah mungkin emosinya sudah terlalu over gitu kan. Nah, kemudian ketua RT andalan kampung sekaligus menghentikan dengung. Oke, Supri, ketua RT andalan kampung sekaligus. Nah, saya bingung di sini karena predikat ketua RT andalan kampung sekaligus menghentikan itu nggak ketemu juga. Oke, ketua RT andalan kampung yang anu. Jadi kalau ingin menjelaskan kepada pekiknya, antara predikat berikutnya itu tidak harus ketemu juga gitu. Ketua RT andalan kampung sejajar dengan yang banyak mendapat prestasi misalnya gitu.
Nah, kemudian juga RT itu kan bawahan RW, RW bawahan kadus. Ini strukturnya harus dipahami. Nanti ada kalimat yang kebalik-balik, predikat atau jabatan yang kebalik-balik. Jangankan ketua RT, kepala dusun aja. Nah ini kan kebalik, karena kepala dusun lebih tinggi. Kepala dusun itu di atasnya RW, gitu loh. Membawahi RW itu kepala dusun. Misalnya kalau di sini blok dukuh, Aler, Kidul, satu kepala dusun misalnya. Karena ada 2 RW gitu. Ini RW 4, di sana RW 3 apa 5 gitu. RW 3 kalau nggak salah. Jadi kan satu kepala dusun membawahi 2 RW atau lebih. Satu RW membawahi 2 RW, 2 RT atau lebih. Biasanya begitu. Ya, banyak penyusunan ya, terutama persoalan SPOK ini. Buntalan kantung kresek, penemuan benda hitam misterius. Nah, ini harus konsisten. Penemuan benda hitam misterius berisi tahi manusia. Nah, itu lebih jelas, lebih tegas. Jadi, pemberian keterangan di paragraf berikutnya itu tidak jadi beragam. Dia hanya memberikan aksesoris saja terhadap apa yang sudah dijelaskan di awal. Bukan benda hitam, bungkusan hitam berisi tahi manusia. Langsung ke situ. Nah, kesananya buntalan tinja lah, buntalan tahi, buntalan bau lah, bau busuk dan seterusnya. Itu keterangan-keterangan. Gitu. Nah, kemudian juga ini jadi per paragraf ya. Setelah ditusuk-tusuk menggunakan ranting patah, siapa yang melakukannya ini? Ada orang iseng, tahi manusia ditusuk-tusuk ya, dicoker-coker gitu loh. Kotoran di dalam sangat lembek dan masih basah. Nah, itu tidak perlu dicoker-coker kalau untuk melihat itu basah atau udah kering. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang berani membuka bungkusan itu gitu loh. Sebelum dicoker-coker kan dibuka dulu bungkusannya. Itu. Nah, apalagi kemudian dijelaskan bahwa desa itu desa yang higienis misalnya, punya WC, septic tank masing-masing. Jadi tidak ada kemungkinan orang buang tinja sembarangan ya. Itu. Sebenarnya siapa yang sedang mengajak main-main? Orang ini jelas-jelas sengaja ingin mengusik ketertiban dan kerukunan. Bukan ketertiban dan kerukunan, tapi ketertiban dan kenyamanan sebenarnya. Karena urusan dengan bau. Kalau kerukunan itu umat beragama. Padanannya dengan itu. Ketertiban dan kenyamanan. Kalau kerukunan ya lebih kepada bukan lebih kepada, tapi biasanya digunakan untuk konteks keberagamaan. Jika anak-anak SMA pelakunya, apa mungkin berani seperti itu? Ya mungkin saja. Sudah siapa yang luar biasa nakal itu, begitu. Jadi kalau mau mencari siapa pelakunya, kan begini. Ini harus dijelaskan dulu, harus ditentukan dulu. Lokus, ini kampung banget. Kampung yang sudah mengenal peradaban, atau kampung di sisi kota, atau di tengah kota tapi ada kampung. Ini juga harus jelas gitu loh, agar nanti watak-watak tokoh yang dimunculkan itu senada dengan wilayah yang mereka tempati. Kalau mau di kota, kalau mau di pinggiran kota ya di pinggiran. Jangan sampai ini menjadi tidak jelas karena banyak warga ada kecenderungan yang bisa dibaca dari perilaku
yang ditunjukkan oleh warga setempat. Malam ini kita harus tangkap pelakunya. Ya, ini cuma koar-koar gitu. Jadi Supri tidak, dalam hal ini Supri tidak menunjukkan sebagai RT andalan, karena dia tidak main taktik, dia tidak main strategi. Kita harus tangkap. Siapa yang harus ditangkap? Pelakunya. Dengan cara seperti apa? Cuma nongkrong di pos ronda? Apakah pos rondanya dekat dengan dengan titik pembuangan bungkusan hitam itu? Atau tapi kemudian ketika tiba-tiba iri dengan posisi ini, RT itu tidak open bidding, jadi tidak ada persaingan. RT itu lebih ditunjuk atau kepercayaan gitu, karena misalnya dia rajin ke balai desa atau memahami betul lingkup RT setempat gitu, atau dia punya jabatan apa di luar kampungnya dalam pekerjaannya, punya jabatan apa, atau dia punya bukan cuma kedudukan, atau bisa saja dia memiliki kekayaan, karisma dan seterusnya gitu loh. Lebih kepada trust sih sebenarnya. Kalau tidak ditunjuk trust, betul bahwa kemudian hari ini RT itu ada hitungan gajinya, tetapi karena tidak open bidding, unsur persaingannya sangat kecil gitu. Jadi untuk iri-irian terkait posisi RT itu terlalu jauh. Kalau menurut saya, ini harus dipahami gitu loh. Di struktur pemerintahan desa itu juga jelas urusannya gitu. Jangan sampai kebalik-balik, atau jangan sampai kemudian dipahami sebagai jabatan politis. Kecuali kepala desa ya. Kalau kubu iya mungkin. Bisa saja. Karena ada proses pemilihan secara besar-besaran. Calon yang kalah bisa saja iri kepada yang menang, itu sangat mungkin. Tetapi RT aja harus iri-irian gitu kan. Daripada RT, Kuncen jauh lebih bergengsi ya, karena open bidding tadi, karena lelang gitu. Dia bukan jabatan prestisius kalau RT, lebih jabatan baksos, bakti sosial. Gajinya tidak seberapa, tetapi jadi jadi tempat sampahnya masyarakat. Segala keluhan RT-nya sih nah, seringnya seperti itu. Nah kemudian kalau mau mengarahkan kecurigaan kepada Pak Nung misalnya, yang orang yang jarang bermasyarakat gitu, dengan alasan sibuk di hari, terutama ketika jadwal ronda dia jualan Sabtu Minggu gitu, karena hari pasarannya itu. Dalam peraturan ronda, karena saya pernah mengalami, itu bisa digantikan oleh orang lain, disuit jadwalnya, atau ada pengganti material, misalnya denda 10.000, 20.000, atau beras berapa kilo, biasanya begitu. Jadi tidak ada masalah, tidak menjadi masalah itu ketika proses atau prosedur penyelesaiannya ditempuh. Ya udah, saya ditukar aja hari Rabu atau hari Kamis, atau aduh saya tetap tidak bisa di banyak hari, ya udah saya ganti dengan uang, dengan beras dan sebagainya, kasih kopi anu. Jadi ada sesuatu yang tidak kemudian menjadikan seseorang itu jadi terlihat a priori, tidak terlihat apatis gitu loh. Tetap ada penggantinya. Jadi dia tidak, apalagi usaha kainnya mesti ada penghasilannya. Masa mengganti
ketidakhadiran ronda saja dia tidak bisa. Masa kemudian tukar jadwal saja dia tetap tidak bisa, kan menjadi aneh gitu kan. Dalam 7 hari, ya, dalam 7 malam dia terus menerus tidak bisa gitu. Ini akan menjadi masalah gitu lah. Masalah di orangnya tersebut gitu. Di orangnya ini. Itu mestinya tetap bisa disiasati. Artinya bukan alasan dalam 7 hari, dalam 7 malam dia tidak bisa, sama sekali tidak bisa hadir gitu. Dia ronda tetapi seperlunya misalnya, atau pendiam, tidak banyak bicara, di pos ronda kerjanya tidur dengan alasan kecapean, jadi nggak sempat ngobrol-ngobrol, ngopi aja enggak gitu loh, merokok enggak. Nah ini kan ada hal-hal yang membuat orang itu malas ketemu dia. Selain dianya susah untuk ronda, orangnya juga tidak menyenangkan gitu. Ngobrol nggak nyambung gitu. Atau ngobrol dia ngomongnya masalah dagang, terus orang lain ngomong tidak digubris. Nah ini ada perilaku yang khusus yang itu membuat, kalau mau diarahkan kecurigaannya kepada Pak Nung, maka dia harus spesifik. Alasannya tidak simplifikatif, tidak asal gitu loh. Tidak, saya nggak bisa, ya udah bebas aja gitu. Nggak bisa begitu, karena kalau di kampung yang tertib itu, kalau tidak ganti jadwal, tukar jadwal, ya ganti material, masih beras, kopi, minum apa, dan seterusnya. Itu ya kalau persoalan tidak membaur bisa karena sibuk dan sebagainya. Tetapi kalau dia lahirnya di situ, tentu dia 1-2 teman-temannya tetap ada yang kenal, termasuk Supri misalnya. Supri itu karena sebutannya Supri, pastilah jauh lebih muda daripada Pak Nung. Pak Nung akan lebih mengenal Supri ketimbang sebaliknya. Tuh. Nah, si aku ini harus akurat. Dia tidak bisa kemudian berasumsi terus-menerus. Dia tidak boleh menebak-nebak. Dia harus menjadi orang yang paling tahu gitu loh. Artinya si pembaca itu mewakilkan spionase kepada si aku. Jadi ketika si aku saja sudah mentok, pembaca berpikir ini harus kemana nyarinya. Maka si aku, rumah ini dengan ini, Pak Nung itu bersebelahan dengan ini, dari depannya apa, belakangnya apa gitu loh. Nah ini juga termasuk misalnya dari kemungkinan masuk orang asing itu dari mana. Jadi pemetaannya harus jelas gitu loh. Ini kan ini ngadapnya kemana sih sebenarnya pos ronda? Persis menghadap rumah Pak Nung atau ke siapa atau gimana? Termasuk misalnya ada terlihat seperti anak kecil. Saya menduga itu tuyul. Ternyata boneka. Wah, ini tuyul apa boneka? Apa orang salah lihat? Malam remang-remang. Nah, itu harus ada alasan, harus ada sebab misalnya. Seperti anak kecil yang anu. Nah, dikejar ternyata menghilang. Nah itu berarti makhluk halus. Tapi kalau dikejar boneka, ya dia dari jauh juga udah kelihatan bahwa itu benda mati. Itu. Nah termasuk misalnya gini, istrinya juga punya usaha lain. Nah ini kalimat yang menurut saya nggak nyambung juga. Istrinya punya usaha meminjamkan uang. Itu udah lebih jelas daripada usaha lain. Istrinya juga suka meminjamkan uang. Orang-orang menyebutnya Bang Titil. Nah nyambung gitu loh. Yang kerjanya suka jadi
Jadi jangan di belakang. Ini juga suka meminjamkan uang. Orang-orang menyebutnya bank titil. Jadi dari umum ke khusus. Jangan dari ambyar ke ini gitu loh. Dengan jaminan uang itu dibayar nyicil plus dengan bunganya. Dengan syarat, bukan dengan jaminan. Kalau jaminan itu kan STNK, BPKB, surat tanah, itu jaminan. Dengan cara, ya bank titil kan pasti nyicil, plus dengan bunganya. Nah, harus dijelaskan. Kalau bank titil itu bunganya 40-60%. Bunga yang mencekik. Gitu. Orang pinjamnya 100, admin 15.000, ya. Jadi orang itu menerima 85, tetapi dia harus mengembalikan 140 atau 160. Nah, misalnya begitu. Itu yang kemudian, ini rentenir, ini lintah darat ini, gitu. Tetapi di kampung itu orang mau tidak mau dalam keadaan terpaksa harus menemui dia. Tuh. Jadi harus kuat, harus tegas, jedar. Terang-terang rentenir gitu. Agar antagonisme tokoh itu dipercaya betul gitu. Tidak ramyang-ramyang, tidak ngambang. Satu orang yang tidak mau bersosialisasi sudah ditukar jadwal ronda masih nggak mau datang, diminta mengganti juga tidak kunjung memberi. Nah, ini masalah gitu loh. Ini antagonis. Bergaul dengan masyarakat tidak, padahal dia warga setempat. Istrinya rentenir. Wah, tambah kecurigaan orang atau kebencian orang, ketidaksukaan orang terhadap suami istri ini. Itu. Nah, kemudian soal tiba-tiba di akhir tukang galon yang dituduh. Ini awal mulanya dari mana ini? Tukang galon yang dituduh. Nah, ketika Pak Nung sudah tidak disukai, kenapa pula laporannya dipercaya? Ini juga tabrakan. Tiba-tiba Pak Nung melaporkan sesuatu. Dari mana asalnya orang yang tidak mau bermasyarakat tiba-tiba melaporkan sesuatu? Berarti dia mendengar desas-desus, tapi mana mungkin? Kalau dia pelakunya kemudian melemparkan kepada tukang galon, dia punya masalah dengan siapa? Nah, ini juga nggak ini gitu. Jadi nggak ambiar lagi gitu loh. Tidak fokus. Ini tuduhan diarahkan kepada siapa? Kalau kepada tukang galon. Tapi tukang galon juga harus punya motif. Ketika sudah mengarahkan tuduhan kepada Pak Nung, kenapa tidak dipertajam gitu loh? Karena misalnya rumah Pak Nung 2 lantai, jadi melempar dari lantai 2 ke tempat itu, ke titik itu sangat mudah, bisa begitu gitu loh. Saya sudah mengatakan itu gitu loh sebelumnya. Jadi jangan membuat kemungkinan lain gitu loh. Kecuali kemungkinan itu sudah dijelaskan sejak awal. Yang biasa yang lewat situ biasanya tukang galon, tukang sayur, tukang sampah. Nah, ini tertuduh, ini calon tertuduh. 3 orang ini calon tertuduh. Tetapi diamati, diinterogasi, 3 orang itu tidak ada yang mengaku. Dan mereka lewatnya siang, berhari-hari juga mereka dipantau, mereka tidak melakukan itu. Tetapi setelah mereka lewat, bau itu muncul lagi. Berarti kan bukan mereka pelakunya.
Nah, kecurigaan kepada Pak Nung dan istrinya itu harus diperkuat. Misalnya dia punya masalah dengan batas tanah tangganya, dia punya masalah dengan pos ronda itu yang dahulu tanah miliknya, tetapi pihak desa memintanya untuk jadi pos ronda karena kebetulan lokasinya strategis di pojok jalan, misalnya gitu loh. Jadi Pak Nung punya tanah segeluwak gitu kan, yang kalau ditanami apapun juga nggak produktif, dibikin bangunan nggak cukup gitu loh. Itu bisa sangat mungkin depan di depan pos ronda itu lokasinya. Nah, dari lantai 2 rumah Pak Nung kepada pos ronda itu kan deket, tinggal lempar aja itu si tahi gitu loh. Kayak gitu. Jadi logika jarak, logika waktu, logika watak itu harus sinkron. Tidak bisa kemudian kita asal tuduh. Dari mana asal usulnya? Ini nanti bisa membuyarkan seluruh watak yang ada di situ. Jadi wataknya nggak ada yang jelas. Tidak ada antagonis, tidak ada protagonis. Oke. Protagonisnya si aku. Nah, tinggal dicari antagonisnya. Antagonis bisa banyak gitu. Dari beberapa pilihan tertuduh itu kan sangat bisa. Tukang sayur, tukang galon, tukang sampah. Yang paling berat kan tukang sampah. Tuh. Bisa saja karena bayaran dia itu sering telat. Bayar untuk tukang sampah sering telat. Dia jengkel kepada warga. Maka ditaruhlah tinja tahi di depan pos ronda. Karena dia tahu pos ronda tempat orang-orang berkumpul sebagai bentuk protes. Nah, logika si aku mengarahnya ke sana. Apakah ini gitu loh? Karena aku dengar dari Supri si Anu ya tukang sampah itu sudah pernah 2 atau 3 bulan tidak dibayar gitu loh, karena iuran warga macet gitu loh. Nah, jadi tuduhan itu diarahkan dengan argumentasi dengan logika yang kuat. Oke, dari pertama tukang galon, kemungkinannya apa? Tukang galon, masa sih tukang galon? Nggak mungkin, dia ngantar air saja sudah sangat kerepotan, apalagi harus melemparkan tahi. Kedua, tukang sayur. Kalau tukang sayur dia pasti akan berpengaruh terhadap sayuran yang dijualnya. Nah, tukang sampah ini. Nah, tukang sampah tertuduh yang paling mungkin dikorek lebih jauh, lebih dalam. Karena gini. Nah, tetapi kemudian tetap saja di akhir si tertuduh itu harus diarahkan, harus diberikan kode, harus ada meskipun remang-remang itu arahnya jelas ke situ. Tapi orang tidak bisa memastikan, tidak bisa menghukumi, tidak bisa yakin betul. Misalnya ya itu tadi, kalau saya memberikan alternatifnya adalah si bangunan tanah yang di atasnya ada pos ronda itu adalah milik Pak Nung yang diminta oleh pihak desa karena dibikin bangunan nggak cukup, ditanami pohon-pohonan tidak produktif. Kan misalnya 5 kali 2 meter misalnya bisa saja gitu loh. Mau dibikin apa itu? Posisinya tidak strategis. Mau dibikin warung-warungan juga tetap tidak strategis. Tanah sedikit tapi masalah. Ditambah dengan Panung yang tidak berbaur dengan masyarakat. Nah, kesimpulan di akhir gitu kan, di ending misalnya, diarahkan ke sana aja, tetapi tidak ada ketuk palu gitu. Karena gini pernah juga aku dengar. Nah, si ini yang merangkai-rangkai peristiwa, si aku tuh pernah mendengar ini, pernah mendengar itu gitu. Katanya begini. Pak Nung nggak mau, tetapi pihak desa bahkan pernah
mau diganti tanahnya dari Pak Nung, dasar uangnya rengkel gitu loh, mau diganti oleh pihak desa saja nggak mau gitu loh, mau dibayarin nggak mau dengan alasan itu tanah warisan leluhur anu dan sebagainya, gampang lah itu dibikin gitu loh. Artinya kalau watak orang medit pelit umet itu kan sangat sangat mudah, ya, itu yang paling penting. Jadi awal terus siapa sih, tapi kecurigaan tetap kecurigaan kepada banyak orang, tapi ujungnya apakah mungkin Pak Nung masih menyimpan dendam karena tanahnya yang berukuran 5 kali 2 meter atau 3 kali 2 meter itu dibangun pos ronda. Dulu aku dengar pihak desa mau membeli tanah itu, tetapi Pak Nung tetap kekeh tidak mau. Pada akhirnya pihak desa anu mau meminta nggak boleh, membeli nggak ada jawaban. Akhirnya pihak desa masyarakat karena butuh, akhirnya dibangun di situ dengan perjanjian apa atau sudah mengganti dengan uang apa, bukan ganti rugi, ganti untung gitu. Pak Nung masih ngomel-ngomel itu misalnya, atau status tanah itu diaku oleh Pak Nung tapi sebenarnya itu milik desa. Pak Nung kukuh bahwa itu tanah miliknya gitu, ngaku-ngaku tanah miliknya. Nah, konflik itu dikembangkan, jadi harus ada alasan jelas, nggak bisa main tuduh begitu saja. Argumentasinya, ceritanya, sejarahnya itu harus kuat betul. Kalau istrinya Pak Nung, Bu Sairoh, tidak disukai masyarakat karena dia rentenir. Nah, ini watak rentenir saja, yang nama seorang istri yang rentenir itu pasti disetujui oleh suaminya. Nah, istrinya yang rentenir, suaminya menyetujui, ya suaminya 1-2, 11-12, tidak mungkin berseberangan. Karena pasti jika berseberangan, tangkarlah mereka. Jangan sih pasti berarti suaminya orang baik dong. Orang baik itu ya sebagaimana lazimnya masyarakat biasa, dia bergaul apa-apa. Bisa saja ditambah kecurigaan lagi bahwa Pak Nung itu nyupang gitu loh, pesugihan. Wah, ini bisa, sangat mungkin. Karena beberapa anak yang pulang mengaji pernah cerita dan mereka lari karena dikejutkan oleh sosok anak kecil yang berlari-lari ke belakang rumah Pak Nung misalnya. Nah, ini kan sangat mungkin gitu loh. Jadi kecurigaan itu harus dari banyak sisi. Orangnya tidak bergaul, istrinya rentenir, dia ronda aja nggak mau. Anak-anak yang pulang mengaji lewat samping rumahnya sering ketemu tuyul misalnya. Wah, ini nih. Jadi kuat betul gitu kecurigaan orang itu. Tetapi menaruh bungkusan itu harus di mana? Di tempat yang sengketa, tempat yang bermasalah. Tuh. Jadi ya harus argumentatif lah. Jadi masing-masing setiap tuduhan itu harus berdasar betul. Tidak bisa menduga-duga. Jadi si aku akhirnya tidak dipercaya oleh pembaca sebagai spionase yang baik. Sebagai pengamat yang baik, tidak dia. Bukan informan. Dia penuduh juga gitu loh. Tukang tuduh. Bukan informan bagi pembaca. Harusnya kan dia jadi informan. Dia mengumpulkan banyak data, banyak bukti, banyak fakta, banyak cerita gitu loh, untuk mengarahkan tuduhan pembaca kepada tokoh tertentu. Makanya ini kan sedang dibikin.
Jadi dia tidak bertanya-tanya, dia menceritakan apakah ini karena begini. Mulanya dari pertanyaan, tetapi dia menjelaskan karena begini gitu. Dia tidak menyebar tuduhan ke banyak pihak. Tak. Aku mulai mengingat. Ini kan si pengisahnya kan dia sebagai pelaku, sebagai tokoh ya. Aku mengingat sejarah kata bapakku, ya aku juga samar-samar sih, atau aku lupa ingat bahwa dulu tanah yang sekarang dibangun sebagai pos ronda itu di aku sebagai pemilik, di aku miliknya tapi pihak desa memiliki bukti bahwa itu tanah desa, tapi Pak Nung juga kekeh dendam itu bermula dari situ. Misalnya di samping watak suami istri itu tidak menyenangkan, ada lagi kecurigaan, anak-anak lihat tuyul, ya entah tuyulnya siapa tapi larinya ke belakang rumah Pak Nung. Nah ini kan kecurigaan. Tuduhan masyarakat itu dengan mudah diarahkan sih. Pembaca juga, oh iya ada relevan ini. Argumentasinya, alasannya relevan. Ini tanah sengketa. Bungkusan itu di depan pos ronda. Anak-anak sering ngelihat tuyul atau rasa takut lewat situ. Nah, kemudian Pak Nung yang dengan cepat punya mobil. Istrinya sebagai rentenir juga tidak punya belas kasihan. Bahkan kalau si peminjam tidak bisa bayar, barang-barang yang ada di rumah si peminjam dibawa pulang. Nah, kayak gitu. Iya kan? Disita. Nah, itu kan kecurigaan, data-data untuk curiga yang sangat kuat. Meskipun ya belum tentu itu pelakunya. Tetapi kecurigaan itu dikumpulkan semua. Data-data dikumpulkan mengarah kepada Pak Nung dengan istrinya. Kayaknya terlalu cepat, gitu loh. Tidak mau bersosialisasi. Pernah punya sengketa tanah pos ronda. Anak-anak pulang ngaji sering lihat sesuatu di samping atau di belakang rumah. Ya. Ini kan yang sedang diarahkan kecurigaannya kan pembaca sebenarnya, gitu loh. Meskipun kalau mau dibikin endingnya tidak ditemukan siapa pelakunya, paling tidak tuduhan terbesar itu kepada keluarga itu, jelas tuduhannya. Nah, tapi kalau diganti begitu saja digantikan oleh tukang galon, kejauhan. Tukang sampah yang paling mungkin, tukang sampah keliling dari ini tempat sampah di depan rumah, masukin ke gerobaknya. Terus si ini juga menuduh tapi ragu, mungkinkah si tukang sampah itu yang dikeroyok oleh warga gitu loh. Karena dia tahu bahwa 2 atau 3 bulan warga seret bayar iuran untuk sampah, mungkin dia dendam, mungkin dia marah. Tapi tidak, orang ini soleh kok, jadi kembali tuduhannya kepada Pak Nung Satwa. Tidak ditemukan, tetapi tidak serta-merta mencari kambing hitam. Harus dikuatkan betul itu. Ya, sementara itu gimana menurut? Iya, menurutku juga kalau berawal dari iri ya, kalau di sini kan diawalin jangan-jangan karena iri dengan jabatan RT itu menjadi alasan yang tidak kuat. Jadi seharusnya memang diperjelas dulu tujuan dari pembuangan bungkusan hitam itu untuk apa. Nah, kalau yang saya baca dalam cerpen ini,
Jadi seolah-olah, entah ini sebenarnya siapa pembuang sampah, tapi seolah-olah tuh diarahkan ke Panung sendiri yang membuang bungkusan itu dan menuduh tukang galon. Sebenarnya agak ya jauh juga tadi. Kenapa baru menuduh tukang galon di akhir? Kenapa tidak dijelaskan terlebih dahulu? Kenapa harus menuduh tukang galon? Padahal udah ronda berhari-hari kan. Nah, terus kalau memang Pak Nung yang membuang bungkusan itu, ini menjadi pertanyaan besar juga, kenapa dia membuang bungkusan di depan rumahnya sendiri gitu. Seperti itu. Jadi iya yang lebih baik ya dia kalau Buangnya ke mau pos ronda. menuduh kalau mau menuduh Pandung ya buangnya ke pos ronda atau ke tempat yang dipakai oleh publik gitu. Saingannya misalnya saingan usahanya atau apa itu bisa ya mungkin. Artinya ya dia tidak, kalau itu dibuang di depan rumahnya sendiri, Aneh. tujuannya kemana? Tujuannya apa? Biar orang-orang Dia mau mencari pembelaan persoalan apa? Ingin dibela oleh masyarakat setempat untuk persoalan apa? Harus ada sejarah dulu, harus ada sebab akibat. Kausalnya, hukum kausalnya berlaku di situ. Makanya kalau saya sih yang paling mungkin adalah ini tanah di bawah pos ronda itu diaku punya Pak Nung, tapi Pak Nung datanya tidak cukup kuat, cuma kwitansi saja misalnya, sementara pihak desa punya sertifikat atau apapun itu yang jauh lebih kuat daripada kwitansi jual beli misalnya, itu punya Pak Nung. Nah, itu dari situ. Di samping wataknya yang tidak menarik, istri yang begitu, yang kayaknya terlalu cepat, yang anak-anak takut lewat situ karena sering melihat sesuatu. Wah, ini sama-sama. Tetapi tokoh-tokoh yang dicurigai itu harus dijelaskan di awal. Tukang galon, tukang sayur yang biasa sering lewat, sampai kepada tukang sampah. Tuh. Jadi diarahkan saja. Tapi orang itu tidak ada yang berani karena tidak punya bukti, tidak melihat yang melakukannya siapa. Tetapi dari data-data tadi, pembaca diarahkan untuk menuduh Pak Nung yang sebagai pelaku paling kuat, paling mungkin adalah tokoh itu. Enggak apa-apa. Tidak ditemukan, di akhir tidak ditemukan pun nggak apa-apa. Tapi tuduhan itu sudah 90% lah. Tuduhan itu valid diarahkan ke satu tokoh. Karena apa? Misalnya, ketika masyarakat tidak menemukan siapa pelakunya, ada masalah yang sudah jelas-jelas pun, misalnya dulu ada sejarah sengketa tanah, gitu kan? Orang ini kayak terlalu cepat, istrinya rentenir. Orang tidak bisa serta-merta kemudian mendatangi rumah itu, ada masalah apa? Enggak ada itu kan. Misalnya, atau peristiwa sudah lama, sengketa tanah itu sudah lama, tiba-tiba pelemparan ini baru gitu loh. Artinya posisi Pak Nung juga di awal itu tidak bisa langsung disimpulkan, maka harus didukung oleh data-data yang lebih kuat lagi. Anaknya pernah masuk penjara, pokoknya keluarga ini nggak ada bagus-bagusnya lah, nggak ada manfaatnya buat masyarakat, nggak ada, tidak berguna, kaya tapi tidak berguna, tidak pernah sedekah, tidak pernah apa, kayak sendirian aja. Orang kan curiga istrinya rentenir, jangan-jangan suaminya juga 1-2, jangan-jangan suaminya juga melihara tuyul. Nah, bisa kayak gitu. Artinya dari watak kayak gitu itu kan mencerminkan manusia serakah,
Jadi agak masuk akal kalau kemudian tanah yang dulu pernah disengketai, pernah terjadi sengketa itu, dia pengen ambil alih kembali dengan cara meneror. Tuh, misalnya, ya, soal validitas, soal data. Jadi tidak main asumsi yang ngambang, datanya ada. Nih. Karena kita sedang mengarahkan pembaca loh. Saya sebagai pembaca mempertanyakan itu. Data ininya mana? Jadi ketika tidak ada kebaikan sama sekali pada diri orang itu, sudah tidak syak lagi. Orang menuduh. Tetapi karena tidak ada yang ngonangi, itu pun juga kan sebenarnya usaha belum maksimal. Misalnya tanya ke orang pintar juga, lapor ke polsek misal, polsek berjaga-jaga, boleh membawa senjata lah, apalah gitu, babinsa lah, paling minimal babinsa kan. Kalau enggak ke orang pintar siapa, ketahuan orang kaya, tapi tidak bisa ketika orang pintar mengatakan bahwa pelakunya adalah orang kaya gini, tetap orang itu tidak bisa menyeret Pak Nung sekeluarga sebagai terdakwa, nggak bisa. Hanya saja orang kemudian memvonis, sudah, sanksinya sanksi sosial. Tuh. Termasuk misalnya minta ke pemuka agama ketika orang pintar memberikan keterangan begini-begini, ya kiainya lah, haji lah, ustadz lah, ya apa, diminta bantuan. Ini harus sampai kepada pihak desa kalau mau dibikin gede. Karena terornya terus menerus. Kalau teror kayak gitu tuh viral loh. Kecuali misalnya seminggu sekali. Kalau terus-terusan viral. Satu desa, bisa saja satu kecamatan tahu. Jadi orang itu paling tidak kepala keluarga di RT itu diundang untuk semuanya, tidak terkecuali gitu, termasuk Pak Nung. Akan lebih menarik lagi misalnya dikumpulkan orang se-RT itu oleh pihak desa di balai desa atau di Baprekam misalnya, dan di situ Pak Nung hadir, dia memberikan alibi. Orang mungkin curiga kepada saya karena dulu saya pernah bersengketa dengan pihak desa mengenai tanah yang sekarang dibangun pos ronda. Kemudian istri saya juga suka meminjamkan uang. Kemudian dari apa yang saya usahakan, saya bisa membeli mobil ini itu dan sebagainya. Jadi apa yang dituduhkan itu dijawab semua oleh Pak Nung. Orang kan pusing itu. Ada seluruh tuduhan mereka dijawab oleh Pak Nung. Sekarang setelah kecurigaan bapak-bapak terhadap saya, semuanya seperti menemukan bukti, saya jawab begini. Untuk apa saya melempar tahi ke pos ronda itu? Benar bahwa dulu saya pernah bersengketa soal tanah itu, tapi dengan usaha yang saya jalankan, saya bisa membeli ratusan kali lipat luas tanah yang sekarang dibangun pos ronda itu. Untuk apa saya masih mempersoalkannya? Sok bijak kan padahal dibilang. Ini. Nah, keterangannya ketika pulang Pak Nung membatin, awas ya kalian akan makan satu-satu. Menarik situ. Oke? Gimana? Boleh bicara? Ya sih. Oh ya. Ya boleh. Terima kasih. Sedikit saja mengenai cerpen ini.
Terima kasih banyak sudah dikupas habis, kemudian dikuliti. Bahkan ini adalah cerpen terburuk yang pernah saya buat. Pada malam hari ini, saya memang sengaja membuka banyak celah untuk bisa dibahas, termasuk pemilihan identifikasi rumah yang hanya mengandalkan warna cat, kemudian nama-nama desa, kecamatan, dan kabupaten yang menggunakan alfabet. Memang sengaja eh, Sengaja untuk agar dibahas gitu, agar untuk apa? ya misalnya ini, Ketika membuat sesuatu yang kemudian menjadi percuma. karena saya sebelumnya itu pernah membaca beberapa contoh cerpen, itu ada yang ya memang tidak selengkap begini gitu, tetapi hanya misalnya mengidentifikasi nama daerah dengan desa P gitu, misalnya desa A atau jalan X gitu, Ya, konteksnya berbeda. gitu saja. Jadi ya saya mencontoh itu gitu, mengadaptasi itu gitu. Kemudian soal bagaimana susunan kalimat, ya karena ini bermula dari ide soal eh, judulnya juga kan semula tidak seperti ini, bukan mencari pelempar bungkusan hitam, tapi betul-betul eh, apa betul-betul terbuka gitu. Jadi tadinya judulnya berak gitu kan, cuma ini kayaknya kurang, nggak menarik gitu. Kemudian setelah dibicarakan lagi, didiskusikan lagi, Pak Hakim mengusulkan judul yang harus diganti. Kemudian bermula dari teror tahi gitu, teror kotoran manusia gitu, yang nanti ini bisa mengacak-acak atau membuat satu kampung itu geger gitu karena persoalan tinja. Jadi memancing orang untuk, ini sebetulnya kan remeh gitu ya, masalah kotoran gitu tuh, tapi orang tuh semuanya sibuk gitu. Saya membuat seperti itu gitu, orang semua fokus ke situ, kemudian sampai mereka lupa dengan permasalahan yang jauh lebih penting gitu. Kemudian eh, sampai pada tertuduhnya Pak Nung dan Bu Sairoh ini satu keluarga yang memang, ini tokoh yang bercerita sebelumnya, tokohnya saya menggunakan saya, bukan aku gitu, saya. Dan yang banyak dibicarakan itu kan ketua RT-nya gitu, Supri. Kemudian tokoh yang berikutnya ada Pak Nung dengan Bu Sairoh yang ini. Ya, saya pikir ini sudah pembahasan saya itu sudah mencakup keseluruhan. Artinya kalau amanat amanat itu mengabaikan cara, saya pikir juga harus dipikir ulang. Amanat dari dalam setiap cinta pasti baik, ini soal bagaimana tidak bukan mengelabui, tidak membuat pembaca, kan sekarang pembaca segmentasi pembacanya siapa? Pembacanya kan forum ini, bukan mereka yang sambil lalu sambil lewat. Makanya kenapa saya sampai hampir pada setiap para baca bahas, karena saya baca. Saya pikir langkah terbaiknya adalah koreksi tadi,
diberikan catatan, dituliskan. Jadi ada beberapa logika, ada beberapa ini soal bagaimana merancang tuduhan sampai orang itu tidak bisa membantah, tetapi orang si tertuduh tidak bisa diseret ke pengadilan, tidak bisa diseret ke kantor polisi. Tujuannya kan itu, bahwa orang lupa dengan peristiwa dengan yang lain-lain itu aksesoris, bukan yang paling utama. Karena berita tentang sesuatu yang viral saja paling lama bertahan cuma 2 minggu, udah. Setelah itu berita-berita jadi basi, digantikan oleh berita yang lain. Tidak terus menerus, paling lama 2 minggu. Maka teror itu biar awet, biar selalu menjadi pikiran, dia harus berkala. Pencarian informasi atau siapa orangnya yang harus dituduh, si tokoh utama ini, si saya atau si aku itu yang harus merangkai. Seperti yang saya contohkan tadi sebenarnya, tak perlu jauh-jauh. Itu. Jadi logika yang dimainkan, yang diperkuat. Hukum kausal, hukum sebab akibat, hukum fakta, hukum data, hukum saya pernah mendengar. Kayak gitu penting, saya pernah mendengar. Tapi dari orang terpercaya. Sebagaimana wartawan ya, narasumber yang terpercaya. Kayak gitu. Nah, asumsinya setelah seluruh data fakta itu terkumpul, asumsi saya adalah dari data-data ini begini. Jadi asumsi itu tidak dari awal. Tidak berdiri sendiri. Dia harus, karena persoalan data dan fakta itu yang sudah dikumpulkan dulu, baru muncul asumsi, muncul pengarahan mengarahkan kepada sosok mana. Sebetulnya itu aja sih. Saya paham gitu maksudnya seperti apa, mau diarahkan kemana. Tapi dengan kritik tadi, saran tadi, saya pikir sudah mencakup keseluruhan. Gitu. Saya pikir saudara terdakwa akan memberikan argumentasi lain yang di luar apa yang sudah dibahas. Misalnya gini, ya nggak ada kalau mau mempertahankan desa kecamatan Y kabupaten Z gitu kan, yang itu sudah dilakukan oleh orang lain, di mana letak lebih menariknya bagian ini? Karena lead juga harus bicara, lead itu kepala pikiran, kepala cerita. Jadi tes runtut, jadi dia tidak bolak-balik. Dari situ sudah terasa gitu. Cerita ini dimulai dengan penemuan benda hitam misterius berbau busuk di depan rumah oren nomor sekian di kampung Jablay. Nah, dari situ, dari satu kalimat saja sudah jus mengarah, sudah menusuk. Bukan ketika ada geger-geger. Cerita ini dimulai ketika kampung Jablay digegerkan oleh penemuan benda hitam berbau busuk. Nah, itu kan susunan kalimat. Itu dia tidak yes. Jadi dia tidak oleng. Ini oleng. Kayak gini oleng. Saya bukan berarti tidak menghargai usaha Anda ya, bukan. Atau misalnya dengan proses revisi yang terlalu singkat dan sebagainya. Enggak. Ya risiko ya itu jadi bagian dari risiko, gitu. Harus tanggung risiko. Dan risiko dari revisi yang terlalu mepet misalnya. Atau kalau Anda berpikir bahwa ya kalau begitu saya pakai judul yang lama aja, pakai cerita yang lama aja, ya Anda layak dihukum kalau begitu, bukan cuma di sidang. Demikian, oke? Saya pikir begitu ya teman-teman. Terima kasih. Biar tidak berpanjang-panjang.
Kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan pengadilan teks terhadap cerpen karya Uyung Nuha yang berjudul Mencari Pelempar Bungkusan Hitam. Semoga ada manfaat bagi kawan-kawan dan seluruhnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam yang ke-140 dengan tema pengadilan teks dengan judul yang beda. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.